Oke, hari ini kita diskusi. Nggak untuk direkam dan nggak disebarluaskan. Satu orang, satu cerita yang paling membekas di kepala sepanjang 2025. Gue hari itu rusuh, motor jatuh, orang-orang lari tanpa tahu arah dan tujuan. Temen gue ketabrak oleh polisi. Bukan kesenggol, apalagi jatuh sendiri. Ketabrak, kelindes. Dan esoknya video beredar, judulnya Driver Ojol Anarkis. Dan kalian tahu, bukan polisi yang sekarang, bukan aparat, apalagi jahat, tapi yang dicap brutal, yang disebut biadab, yang selalu diseret ke media gelap, tetap rakyat. Kalau gue, nggak ada sakit yang dipertontonkan. Kali ini hanya laporan, hanya angka-angkaan yang nominalnya triliunan. Ya, korupsi Pertamina. Mereka nyolong pakai jabatan, kita yang disuruh sabar. Kita yang disuruh pengertian. Apa kabar sama mereka? Yang kini asik, ngopi bersenda gurau di tengah hiruk-pikuk penderitaan. Tahu gak sih kalian, tiap gue isi bensin, rasanya kayak lagi ikut patungan untuk kejahatan yang disebut pengorbanan kebangsaan. Kalau dari kalian berdua, Gue gue tahu ini terdengar sepele, tapi menurut gue enggak. Timnas gagal lagi, gak lolos lagi dan lagi. Ini bukan soal skor, bukan soal strategi, bukan juga soal salah dan kalah. Tapi ini soal mimpi yang dipupuk pelan-pelan, disiram harapan setiap tahunnya. Dan ketika udah tumbuh, harapan itu didiamkan aja. Terus gunanya mimpi itu apa? Timnas itu satu-satunya gue nyimpen harapan. Bukan karena menang, tapi gue berharap gue masih punya harapan di situ. Dan ya, sekarang harapan gue hilang lagi. Bukan karena kalah, tapi gue ngerasa harapan gue tuh murah, gampang dijanjiin, gampang dilepas. gue kerja di lapangan. Papua, hutan Papua dibuka untuk pembangunan. Dibilang kosong hanya untuk pengambilan. Dan dibilang tak bertuan hanya untuk sah untuk bicara. Padahal nyatanya di sana banyak kehidupan. Ada kuburan yang terpenjara dalam ingatan. Dan ada sejarah
yang sengaja dihapus dalam catatan. Kami di sini bersuara atas nama hak kehidupan. Tapi malah dibilang penghancur, dibilang menghambat pembangunan, dibilang kurang cinta pada negara kesatuan. Kalau dipikir-pikir, lucu juga ya logika puasa. Yang datang bawa alat berat dibilang pahlawan, yang menjaga tanah dibilang musuh bebuyutan. Di negeri ini, pengrusak selalu punya izinnya. Dan yang menjaga, dan yang bertahan, justru jadi masalahnya. Hutan dibabat habis, akar sampai dari tangannya sendiri, air kehilangan tempat pulang, lalu turun tanpa ampun. Dari atas yang tak pernah banjir, ke bawah yang selalu kebagian akibat. Dan kemarin Sumatera tenggelam, bukan karena hujan semata, tapi karena ada yang memilih menebang dan menyebutnya pembangunan. Rumah saya ke bawah arus, banjir bandang datang tanpa peringatan. Gak ada waktu buat nyelamatin apapun dari kehancuran. Habis itu ramai perhatian, bantuan, berdatangan, wawancara, bertebaran, janji diumbar tanpa kepastian. Sekarang yang tersisa cuma kesenian. Saya berdiri dalam kesendirian. Lampu pun padam. Dan kini bendera putih pun berkibar. Jadi kita ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain. Jadi, buat apa penting ini? Biar kita itu sadar sama satu hal. Negara cuma mulai kalau rakyat jadi keramaian. Kalau penderitaan itu jadi hiburan. Kalau kematian bisa jadi pemberitaan. Dan penderitaan bisa laku untuk pencitraan. Lalu yang salah siapa? Yang salah bukan siapa-siapa, tapi yang bikin penderitaan jadi rutinitas. Dan kita cuma catatan kaki. Ya udahlah, ngapain juga kita diskusi? Kan gak bakal didengar. Mau apa ya? Kita membuka tahun dengan angka 12%. Pajak naik tanpa permisi di saat daya beli makin absen. Lalu ada larangan eceran, tabung melon menjadi barang mewah. Sedangkan di istana, staf khusus baru dilantik penuh gairah. Selebritas di lingkar kuasa, Timnas itu satu-satuan, anjingku satu-satuan. Anjing sabar. Baru sebelah, dia beri sebelah. tetap bertenaga. Aduh, lagi lupa. Akan cabut dari tangannya sendiri. Asik. Paling kita dengar.
Gua kasih baju lu. Bisa kembali naik memanaskan meja-meja diskusi. Namun Raffi. jaga posisi. Yang salah bukan siapa-siapa, tapi yang tim penderitaan dari mobilitas. Monyet, sampai monyet. Gue mau diri. Gue mau diri. Sangat kaku, tapi faktanya kita hanya sedang memoles paku. Diksi keputusan berani jadi tameng setiap regulasi yang menuntut rakyat mengerti tanpa pernah diberi solusi. Selamat datang di teater disproporsi yang kian absurd, di mana legitimasi